Halo guys, welcome back to my YouTube channel dengan aku Arfa di channel Apa Yo. Nah, di video kali ini aku mau share ke kalian tentang rent di Australia. Buat kalian yang baru di video kali ini, aku udah bikin playlist tentang WHV atau Working Holiday Visa. Buat kalian yang memenuhi syarat eligible buat apply WHV, kalian tinggal ikuti aja step-step berikut. Di playlist itu udah lengkap banget. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang belum tercover di video-video tersebut, kalian bisa tanyain langsung di kolom komentar. Langsung aja di video kali ini aku mau kasih gambaran real ke kalian tentang rent di Australia. Jadi aku udah ada di Australia itu sekitar 7 bulan. Aku udah pindah sebanyak berapa kali ya? 4 kali pindah-pindah rumah gitu karena memang faktor kerjaan, faktor second year, faktor zong nggak suka di kerjaan tersebut jadi aku pindah. Untuk hal yang pertama kalian harus ketahui tentang rent di Australia itu banyak banget macamnya guys. Complicated. Jadi kalian nggak bisa nyamain satu rent dengan rent lain atau aturan rent dengan aturan-aturan rent yang lain. Jadi itu beda-beda karena di sini tuh ada istilah kepemilikan sendiri. Misalkan rumah satu keluarga, tapi misalkan ada room yang kosong, biasanya dia nyewain room tersebut, jadi kalian harus bayar ke landlord atau pemilik rumah. Nah, bisa jadi juga ada yang dikelola agent. Nah, dikelola sama agent ini artinya di properti kosong gitu, jadi yang dikelola agent, jadi kamarnya di rent, jadi kalian berhubungan langsung sama agentnya. Ada juga penyewa kontrakan, jadi dia nyewa suatu rumah, terus karena ada kamar kosong, jadi dia nyewain kamarnya untuk mengcover bills-nya mereka. Jadi itu ada 3 hal ya yang biasa terjadi. Ada juga karena kalau misalkan kalian di-provide sama perusahaan tempat kalian kerja, misalkan kalian kerja di construction atau misalkan kalian di farm, biasanya dia nyediain room atau kamar gitu untuk pekerja-pekerjanya itu. Jadi berbagai macam hal guys. Tapi di sini aku coba kasih pertimbangan kalian kalau misalkan kalian kasusnya datang ke sini sendiri, misalkan kalian awam banget masalah rent, jadi aku kasih gambaran ke kalian, jadi kalian punya bekal sebelum datang ke Australia. Untuk poin pertama yang kalian harus ketahui ini harga rent. Nah, harga rent ini berbagai macam guys. Untuk harga sendiri, harga ini akan berbeda kalau misalkan kalian di kota besar atau di regional atau kota-kota kecil lainnya. Nah, kita ambil aja kasus di kota ya. Kalau misalkan kalian mau ke Melbourne. Nah, di Melbourne itu harga rent itu antara 200 sampai 250 untuk kategori private ya. Nah, itu udah private, artinya kalian itu tinggal sendiri di dalam room kalian tanpa campur sama orang lain. Nah, private ada yang namanya share. Nah, share ini berbagai room sama orang lain, biasanya 2-3 orang. Nah, untuk harganya sendiri pasti berbeda ya, private sama share room. Dan itu tergantung juga kebutuhan kalian. Kalau misalkan aku lebih milih private karena aku lebih suka privacy-ku sendiri di kamar, nggak apa-apa lebih mahal. Nah, kategorinya kalau private ini lebih mahal guys. Poin selanjutnya adalah furnished atau unfurnished. Furnished ini kalau misalkan di dalam kamar itu udah ada kasur, meja, misalkan kipas angin, AC, atau lemari. Jadi kalian harus tanya furnished atau unfurnished. Terus selanjutnya adalah include bills atau exclude bills. Nah, biasanya kalian harus tanya harga rentnya itu misalkan 250 nih. Harga rentnya itu udah termasuk bills atau enggak? Kalau misalnya enggak termasuk bills, berapa billsnya per bulan gitu? Apakah share bills? Nah, ada istilahnya share bills atau ada udah dipatok harga sekian per bulan. Nah, share bills ini tergantung pemakaian kalian dengan anggota keluarga atau anggota flatmates yang lainnya gitu. Kalau aku sendiri 250 include bills itu sama furnish itu udah kategorinya cukup ya. Dan menurutku murah sih kalau di dekat kota. Biasanya kalian harus bayar bond money. Nah, bond money ini apa? Bond money ini uang jaminan kepada landlord atau pengelola apartemen. Kalau misalkan kalian rusakin barang atau hilangin barang dan sebagainya, rusakin tembok, bond money kalian yang akan dipotong. Nah, biasanya kalau misalkan kalian rent di suatu rumah, biasanya dia pakai share bathroom guys. Jadi toilet sama kamar mandi biasa share. Kalau misalkan kalian mau private kamar mandi sama toilet itu biasanya harganya lebih mahal guys, di atas $300. Selanjutnya itu jarak, kalian harus pertimbangkan jarak karena kalian datang ke sini, apalagi anak WHV ya, datang ke sini buat kerja, buat cuan. Biasanya jarak itu berpengaruh sama
pekerjaan, peluang kerja kalian. Kalau misalkan kalian jauh dari kota, pekerjaan kalian dikit guys, tapi kalau kalian makin dekat dari pusat kota atau CBD, itu pekerjaan lebih banyak dan kalian bisa bervariasi kerjanya. Selanjutnya biasanya kalau kalian di rent itu kalian harus pertimbangin ada parkiran apa tidak. Jadi kalian kepikiran beli mobil atau tidak nih. Kalau misalkan nggak ada parkirannya, mending nggak usah beli mobil dulu. Atau misalkan kalian udah terlanjur punya mobil, kalian harus tanyain ada parkiran apa tidak. Dan itu juga penting karena nggak bisa ya parkir sembarangan di Australia. Selanjutnya adalah transportasi umum. Nah, kalian harus pertimbangkan jarak rumah atau rent kalian itu dengan stasiun terdekat. Misalkan jaraknya 1 kilometer itu nggak worth it guys. Apalagi kalian commute itu butuh waktu juga. Terus kalian harus jalan lagi ke rumah kalian udah capek, pulang malam, kerja dan sebagainya. Jadi menurutku kalau jauh dari tempat transportasi umum itu agak ribet ya. Kalau misalkan kalian udah kerja capek tuh ya mending cari yang dekat dari stasiun atau bus stop. Nah, cara dapat rent ini, kalau di Australia sendiri, sejauh pengetahuanku ini ada 3 situs yang kalian bisa download. Ada namanya Flatmate. Nah, Flatmates ini yang cukup terkenal ya di aplikasi. Kalau misalkan di Indonesia itu kayak Mami Kos, guys. Nah, Flatmates ini biasanya orang-orang itu udah posting detail informasi tentang rentnya yang mau dia tawarkan. Udah ada berapa bond money yang harus kita bayar, berapa minimum stay, ini untuk cewek atau cowok, berapa initial payment-nya, berapa minggu yang harus kita bayar di awal gitu, atau dia furnish unfurnished, pokoknya ada poin-poinnya udah lengkap, tinggal kalian kontak sama pemiliknya. Tapi guys, biasanya di Flatmates ini agak tricky ya, soalnya orang-orang pada rebutan, apalagi kalau dapat yang bagus terus worth it, harganya murah, biasanya itu ngantri guys, jadi nggak gampang gitu, walaupun udah dapat yang murah bagus nggak gampang. Nah, di salah satu berita juga kalau di Melbourne itu lagi krisis room guys, jadi orang-orang itu pada rebutan karena banyak banget udah student datang, imigran, anak WHV yang datang ke Australia, visa student, pakai COVID visa, itu udah banyak banget orang, jadi agak susah nyari harga-harga yang murah ya. Selanjutnya kalau Flatmates nggak bekerja, biasanya aku pergi ke marketplace yang ada di Facebook. Hanya itu aku ngetik lokasi tempat yang aku mau tinggali yang deket dari tempat kerja, misalkan di situ biasa ada keluar. Tapi kalau di Facebook ini biasanya informasinya kurang detail guys, jadi kalian harus nanya pemiliknya dulu, ngechat dan sebagainya. Terus mereka biasanya nanya dulu juga, karena biasanya yang pemilik rumah dia biasa nanya aktivitas kamu apa, kerjaan kamu apa, berapa lama kamu stay. Jadi kalian harus jelasin dulu. Tapi begitu semua ya, kalian juga harus tanya balik ke mereka kerjanya apa dan sebagainya, flatmates-nya yang di dalam itu aktivitasnya apa. Biasanya gitu sih ribetnya. Terus janjian inspection. Nah, tapi harganya itu biasa lebih worth it sih kalau di marketplace. Jadi kalian punya harga yang lebih murah dari situs lain. Nah, selanjutnya ada grup juga, Veriflows. Nanti aku sertain semua linknya di bawah, kalian bisa cari-cari di sana. Nah, Veriflows ini sama the marketplace, tapi dia khusus rent ya, mau nyewa kamar gitu, ada yang nyari kamar dan sebagainya di situ sih. Ketiga situs ini nggak tahu sih yang mana paling bagus, tapi untung-untungan aja kalian dapat rent. Juga bisa tanya-tanya temen sih, kalau misalnya ada di grup The Rock Indonesia atau The Rock Melbourne, Sydney, kalian bisa tanya-tanya ada rent nggak dan sebagainya, itu bisa juga dicoba. Terus kalau kalian udah cocok dengan suatu rent atau kamar atau properti, kalian bisa tanyain hal-hal yang aku sebutin sebelumnya. Terus tanyain juga berapa orang dalam rumah, apa aktivitas mereka, dan kapan bisa inspeksi. Nah, kalian harus lakukan inspeksi guys. Kalau misalkan kalian udah taken kontrak misalkan, tapi nggak sesuai ekspektasikan, nggak baik ya. Tapi kalau kalian sudah inspeksi, kalian udah lihat-lihat lah, misalkan lihatnya ngecek roomnya gimana, kalian udah cocok, kalian bisa lakukan step selanjutnya itu membayar. Nah, untuk kasus ini sering dapat cerita kalau misalkan kalau di rumah, karena landlordnya ini berkeluarga, terus punya anak kecil, 2 masih kecil, suka lari-lari, dia itu nggak betah banget, soalnya dia itu udah capek kerja, mau istirahat, tapi ribut rumahnya. Dan menurutku itu yang kalian harus pertimbangkan kalau ngerent. Makanya aku biasanya nyari tempat yang orang-orangnya kerja gitu, jadi nggak terlalu ribut gitu, jadi kalau istirahat juga lebih tenang.
Nah, itu aja video tentang seputar rent di Australia. Buat kalian yang lagi persiapan ke Australia, mungkin ini informasi buat kalian bisa membantu apa aja yang perlu kalian perhatikan sebelum ngerent di Australia. Dan ini juga berbeda ya kasus kalau misalkan kalian ke regional atau tempat-tempat sepi, remote area, itu mungkin lebih susah nyari rent ya. Kenapa? Karena nggak banyak rumah, terus orang juga nggak kepikiran buat ngerent, upload dan sebagainya, itu agak susah. Pokoknya kalian rajin-rajin aja nanya-nanya gitu. Aku juga nggak bisa menjamin kalau misalkan tempat ini ada rent atau enggak, atau misalkan di kota itu lebih banyak rent tapi lebih mahal, kalau di daerah regional itu lebih murah tapi susah nyari rent karena sepi gitu. Jadi ya tergantung rezeki kalian lagi. Nah, itu aja video kali ini, semoga membantu. Thank you for watching. I'll see you next vlog. Bye.